belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, mengenai karakteristik teori behavioristik. Yang pertama adalah perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua adalah manusia terdiri dari bagian-bagian. Lalu yang ketiga adalah perilaku manusia terjadi karena stimulus. Yang keempat adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar bersifat mekanis. Yang kelima adalah masa lalu, pengalaman, dan pembiasaan akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah dilakukan dengan cara. Pentingnya belajar behaviorisme. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut berbelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku, teks, atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan berkomunikasi atau transfer perilaku adalah penggambaran pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Pengajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik yang dimunculkan dari stimulus. Kemudian kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus. Untuk merangsang perbelajar dalam berperilaku, pendidik yang masih menggunakan kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Kemudian bagian-bagian tersebut disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kemudian ada ciri-ciri teori belajar behavioristik. Apa ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lainnya? Yang pertama ialah mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua ialah hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Dan yang terakhir ialah menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada hakikat teori belajar behavioristik. Menurut Thorndike, salah satu seorang penganut paham behavioristik menyatakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan simbol S, dengan respon yang diberikan atas stimulus tersebut. Menurut pandangan ini, dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, menurut Bunjo tahun 1914, teori penting ini disebut teori asosiasi. Selanjutnya ada Thorndike dalam Orton 113 mengatakan bahwa asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut.
Yang pertama ada hukum latihan atau law of exercise, yaitu apabila asosiasi antara stimulus dan respons sering terjadi, maka asosiasi itu akan terbentuk semakin kuat. Hukum akibat law and effect, yaitu apabila asosiasi terbentuk antara stimulus yang diikuti respon oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Nah, yang kedua ada menurut Skinner, berpendapat hampir senada dengan hukum akibat Thorndike. Ia mengutamakan bahwa terpenting dalam belajar mengutamakan reinforcement. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon yang akan semakin kuat.